Nah, kasihan dilepas. Oke sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan memproses bonsai yang berukuran mami. Jadi proses dalam membuat bonsai mami menurut saya lebih mudah karena tidak memakan tempat yang banyak, efisien juga dari biaya, dan juga pencarian bahan yang sangat mudah. Jadi tidak perlu kita mencari bahan yang besar karena kita cukup dengan melakukan stek saja, stek batang, cangkok, ataupun semai biji pun bisa kita lakukan jika membuat bonsai dengan berukuran mami. Dan di depan saya sudah ada bahan dari sancang yang sengaja saya buat dengan ukuran mami atau 15 cm ke bawah. Dan bahan ini adalah hasil dari stek batang dari bahan sancang ini. Hasil dari pemangkasan dari cabang dari bahan ini kemudian saya tanam. Dan tanamnya hanya saya tancapkan saja. Kemudian setelah hidup baru saya pindahkan ke pot ini. Dan mungkin untuk sahabat bonsai yang melakukan pemangkasan, jadi apalagi pemangkasan atau pengepresan bahan bonsai yang sudah ada alurnya atau ada geraknya, jadi kasihan sekali jika kita buang. Mending kita manfaatkan, kita buat bonsai dengan ukuran mami. Apalagi bonsai yang ukuran mami small sekarang ini sudah tren, sudah ada lombanya, dan banyak penggemar-penggemar bonsai yang sudah mengkoleksi bonsai dengan ukuran mami ataupun kecil. Jadi tidak ada salahnya jika kita melakukan pemangkasan, kita melakukan penanaman. Jadi sisa daripada dibuang ya, beberapa ranting ataupun cabang yang daripada kita buang, mending kita manfaatkan saja. Karena pohon-pohon kecil ini juga memiliki nilai harga atau nilai jual yang tinggi. Dan di video kali ini saya juga akan mengulas bagaimana proses pembuatan bonsai dengan ukuran mami. Jadi ini bahan kira-kira 4 bulan ya, 4 bulan saya melakukan penanaman dan sekarang sudah tumbuh tunas dengan baik. Kali ini saya akan melakukan pengonsepan, penyuburan, karena kemarin saya hanya melakukan penancapan saja dan tidak melakukan pengonsepan. Proses pemanfaatan dari cabang ataupun ranting yang kita gunakan atau kita pangkas kemudian kita tanam. Jadi yang pertama ya, keuntungan apa yang kita dapat? Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari bahan bonsai. Kemudian kita sudah mendapatkan gerak ya. Jadi karena kita melakukan pembentukan, jadi ada beberapa alur yang meliuk. Jadi itu juga sangat mendukung atau sangat bagus ya, karena kita tidak lagi melakukan penekukan pada batang. Dan juga kita mendapatkan batang yang mungkin sudah terlihat tua ya, karena itu bekas dari pengawatan, ada beberapa luka sehingga menyebabkan pohon ini terlihat batangnya sudah tua sekali. Jadi itu keuntungan kita melakukan penanaman pada beberapa ranting yang sudah kita melakukan wiring, kemudian kita pangkas, daripada kita buang mending kita tanam. Dan kali ini kita langsung melakukan pengonsepan. Jadi bahan seperti ini ada 2 batang. Dan kita juga akan buka akarnya, kita program juga akarnya. Walaupun bonsai berukuran kecil, namun tetap kita program sama seperti pohon-pohon atau bonsai yang berukuran besar. Nah, langsung saya akan melakukan pengecekan akar. Nah, kita lihat akarnya dulu. Aduh. Yang tumbuh cuma beberapa akar ya, dan di belakang tidak tumbuh akar karena terjadi pembusukan. Nah, ini bahan yang menurut saya menarik ya, dari segi ketuaan, kemudian dari segi alur. Jadi alur tidak akan saya rubah. Alur batang ini, bonsai ini bergaya twin, namun terjadi kekurangan di bagian akar. Nah, bagaimana kita mensiasati ya kekurangan di bagian akar? Kita bisa menggunakan karang, batu karang, kemudian kita tempel di bahannya atau di bahan sancang ini. Nah, ini mungkin konsepnya nanti bergaya on the rock, yaitu bahan bonsai yang akarnya mencengkram di atas karang, ataupun nanti bisa jadi in the rock. Namun ini lebih cenderung ke on the rock karena
akar ini mencengkram di karang, bukan masuk ke dalam karang. Kalau masuk ke dalam karang itu biasa disebut dengan gaya in the rock. Kesulitan atau mungkin hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk atau membuat bonsai bergaya on the rock. Jadi kita harus mendapatkan akar yang mencengkram di karang dan juga penempelan akar di karang. Jadi itu penting dalam proses membuat bonsai bergaya on the rock. Dan juga kita harus perlu berhati-hati karena akarnya masih kecil, jadi rentan sekali putus. Kita harus berhati-hati dalam proses penempelan. Nah, bisa kita konsep miring. Nah, jika dibuat miring boleh juga, namun dibuat seperti ini, tegak, namun arah cabang yang banyak ke arah samping sini juga cocok ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi tinggal pilih saja sahabat bonsai, tinggal kita buat miring seperti ini atau kita buat tegak seperti ini. Namun untuk kali ini saya mungkin memilih lebih menanamnya tegak daripada miring. Nah, itu selera ya, selera berbeda. Jadi selera kita biasanya berbeda ya, tapi tidak masalah. Nah, kemudian saya juga tidak lupa menggunakan kawat. Kawat ini gunanya untuk melekatkan akar ya. Kali ini untuk potnya saya akan menggunakan pot yang berukuran atau yang ceper, lebih ceper ya. Nah, karena biar lebih menunjang dari bentuk pohon ini. Kalau ini mungkin pohon yang bergaya cascade atau semi cascade ataupun gaya agak miring ya. Mungkin miring pun kurang tepat ya, mungkin ke arah pohon yang hidup di tebing, dan ini pohon yang hidup di karang ya. Nah, sahabat bonsai, jadi bisa dilihat hasilnya setelah saya melakukan pengonsepan dari bahan ini. Ini bahan yang mungkin bahan sisa ya, atau bekas potongan dari sancang yang kemudian saya tanam, dan kali ini saya konsep. Jadi ini pengonsepan awal. Pengonsepan awal kita sudah mendapatkan gerak yang menurut saya sudah bagus, dan kemudian ketuaan dari batang. Dan tadi cuma sedikit kekurangan di bagian akar, kemudian saya tutupi dengan menggunakan karang. Tanpa biaya, kita sudah memiliki bahan yang atau bonsai yang nanti kedepannya bagus ya. Jadi kita hanya menggunakan bekas potongan atau setekan ya. Jadi pohon ini sudah memiliki gerak, ketuaan sudah dapat. Nah, kita kali ini ke fokusnya ya pertumbuhan dan penyuburan, kemudian juga pembentukan ke cabang, sedikit cabang ya, nanti kita arahkan, dan juga ke anak cabang dan seterusnya. Dan nanti kita akan update lagi perkembangan dari bahan ini. Nah, namun jika kita menggunakan pot kecil seperti ini, otomatis pohonnya akan kurang subur. Ataupun jika sahabat bonsai ingin mempercepat dari pertumbuhan atau ingin menyuburkan lebih cepat, jadi kita bisa menggunakan double pot. Kita bisa menggunakan pot plastik, kita tanam sampai di karang ya, sampai di sini, sampai di bonggol. Ya, tujuannya menutup akar agar pertumbuhan akar lebih bagus. Mungkin kita akan menemukan akar-akar baru yang kita tempelkan lagi di dalam karang. Mungkin itu lebih bagus ketimbang kita tidak menggunakan double pot, hanya menggunakan pot kecil ini. Namun jika ingin menggunakan pot kecil saja tidak masalah, yang penting kita rajin melakukan pergantian media. Dan kali ini kita melakukan pemilihan beberapa tunas. Jadi saya tidak akan menemukan banyak tunas, karena jika menemukan banyak tunas, makanan akan terbagi, pertumbuhan akan melambat. Jadi saya hanya menemukan beberapa tunas saja yang saya anggap penting dan berguna nanti dalam proses pembentukan bahan ini. Bahan on the rock dengan batang twin.
sudah gundul. Mungkin ini ada cabang yang nanti akan saya arahkan ke belakang, namun saya biarkan dulu, saya tidak mau cepat-cepat lagi, takutnya nanti pohon ini kering ya atau stres. Jadi saya tidak akan melakukan pengawatan dulu. Jadi saya hanya melakukan pemangkasan di tunas-tunas yang tumbuhnya kecil yang tidak bagus, saya buang saja. Jadi saya mengulang mencari tunas yang tumbuhnya bagus, karena mungkin penanaman di awal saya tidak menggunakan atau saya tidak menggunakan media yang baik, sehingga pertumbuhannya pun tidak terlalu bagus. Nah, ini masih konsep awal ya. Jadi dilihat saja konsep awalnya aja sudah terlihat geraknya, sudah memiliki gerak dari pohon ini. Jadi saya hanya memaksimalkan potongan atau bekas potongan, dan hasilnya bisa dilihat kita memiliki bahan yang berukuran mami. Nah, seperti ini sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, jadi itu dia proses membuat bonsai atau pengonsepan bahan yang sederhana, hasil dari stek batang. Yang mungkin teman-teman yang melakukan stek batang pada bahan sancang yang sudah memiliki gerak, ya jangan dibuang, kita manfaatkan saja, kita buat bonsai dengan ukuran mami. Jadi prosesnya simpel, cepat, dan mendapatkan bahan atau bonsai yang bagus nanti ke depannya. Asalkan kita tetap sabar, tetap menjaga dan merawat pohon ini. Dan untuk sancang, media harus subur, tetap kita menjaga kesuburan, dan juga perawatan atau kesehatannya kita wajib juga melakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Apalagi kalau kita berada di tempat yang tinggi ataupun tempat yang lembab. Jadi harus sering melakukan insektisida. Itu kunci dari membuat bonsai atau merawat bonsai dari bahan atau jenis sancang. Nah, jadi sahabat bonsai, itu dia prosesnya. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dalam berkarya seni bonsai, walaupun dengan budget minim, dengan biaya seadanya, tapi kita akan tetap semangat. Dan kita akan buktikan nanti ke depannya kita memiliki bahan bonsai yang bagus dan siap bertanding di lomba-lomba bonsai. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.